Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ada bintang tamu ya. Bapak siapa bapak namanya? Ini nama saya Dayat. Oh Bapak Dayat, kayak pernah denger di mana gitu. Oh ya. Kita hari ini mau ngomongin apa ya Pak? Loh, Saya ada tuan rumah. Oh ya, saya Saya. lupa saya. Bapak tamunya ya? Iya iya. Saya mah diajak apa aja. Nggak bisa. Loh. Bisa dong. Iya iya. Iya. Saya tuh tertarik ngomongin ini Pak. Pernah denger ini nggak Pak? Amanah tidak salah memilih tuannya. Pernah dengar? Ya, Barusan kan? enggak sih. Kirain barusan. Kalau yang pernah saya itu benar juga sih, amanah tidak masalah memilih tuannya. Itu artinya apa Ada sih? lagi juga yang mungkin ini statement yang benar juga. Tadi Aminah mungkin salah memilih tuannya. Yang salah memilih tuan Aminah. Oh ya, kalau amanah enggak? Kalau amanah enggak ya? Enggak salah ya? Yang salah Ya, Aminah. Aminah juga kadang nggak salah juga. Ya udah. Serius ya? Iya, iya, Serius. Amanah tidak salah memilih tuannya itu maksudnya gimana sih Pak? Gimana maksudnya? Ya itu sih. Jadi amanah itu kan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang ya. Kalau menurut ajaran yang pernah saya dengar dari guru saya lah, saya kan belajar agama ya. Bapak belajar agama Pak? Ya, saya belajar agama kebetulan. Nggak kelihatan sih Pak. Saya sebenarnya nggak mau sombong, cuman harus diutarakan gimana ya? Oh iya. Oh iya. Ini udah bau kesombongan. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ya. jadi serius. Jadi amanah ini kan sesuatu yang dipercayakan kepada seorang, pesan, entah itu jabatan dan lain sebagainya. Kalau menurutku balik lagi ke kepercayaan masing-masing sih. Maksudnya dalam kepercayaan masing-masing, di dalam kepercayaan saya itu setiap makhluk itu kan diberikan tanggung jawab, diberikan ujian. Ya. Bukan ujian. Nah, ujian itu Tuhan Allah itu memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan dari makhluknya. Jadi tidak mungkin seseorang itu mendapatkan ujian yang di luar kemampuannya. Itu sudah ada di kitab Al-Quran. Jadi takarannya nggak mungkin salah ya? Nggak mungkin, tapi mungkin kita sendiri yang mengira-ngira. Dalam arti orang itu kadang ini udah diberi ujian, diberikan amanah. Salah satunya ujian, ini amanah sebagai ujiannya. Tapi kadang kita itu merasa menyerah, give up. Itu mungkin prosesnya dan sebagainya, itu wallahu alam, karena itu memang rahasia Allah ya. Cuman kalau menurut saya, kalau yang saya percayai, setiap amanah itu tidak akan salah menentukannya, karena itu Allah itu memberikan ujian, memberikan amanah, memberikan itu tepat ke orangnya gitu, tepat ke makhluknya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi ketika diberikan ujian pasti diberikan solusinya juga. Dan itu pasti lah. Itu sebagai umat yang beragama pasti harus mempercayainya kayak gitu. Bapak pernah punya pengalaman nggak di pekerjaan Pak? Yang tiba-tiba amanah tanpa diminta itu Ada sih. datang sendiri gitu. Ada. Ngomong-ngomong Bapak Dayat ini kerjanya di mana ya? Saya kebetulan kerjain saya itu di sebuah institusi pendidikan. Wah, Sebuah institusi pendidikan itu ya nggak usah disebutin lah ya, sama sudah tahu. Jadi waktu kalau pekerjaan itu apa ya, banyak sih. Kalau ngerti ketika kita diterima di pekerjaan ini, saya rasa itu sebuah amanah yang tidak salah memilih tuannya. Walaupun mungkin secara kita waktu kita kuliah atau waktu kita sekolah ada orang lain yang lebih pinter,
tapi ketika iya. kita masuk di misal melamar di satu pekerjaan yang sama, ternyata orang yang pintar itu belum tentu keterima. Ternyata mungkin yang nilainya lebih rendah atau di kuliahnya lebih bodoh itu justru keterima gitu. Itu kan menunjukkan bahwa nilai itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ya di situ amanah itu tidak akan salah memilih tuannya, karena ketika dia pintar belum tentu ketika di pekerjaan itu dia menguasainya. Karena mungkin pekerjaan itu membutuhkan orang yang mungkin secara penampilan lebih gitu kan, atau mungkin dari secara kemampuan interpersonalnya lebih, bukan dari segi akademik. Dan ketika dia mungkin diterima di tempat lain dan yang lebih pintar itu pasti ya dia dibutuhkan di sisi akademiknya. Jadi seperti itu sih. Misal contoh lah ya, saya punya teman nih, pintar, katakanlah dia itu ranking dulu waktu sekolah ranking, waktu saya sekolah itu kan, maka dia ranking 1 lah gitu. Tapi ketika di dunia pekerjaan kita terjun di tahun yang sama, di waktu yang sama. Iya. Tapi ya mungkin nasibnya tidak seberuntung saya. Mungkin dalam segi ini ya, pendapatan mungkin ya. Mungkin dia mendapat amanah yang lain mungkin ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi dia di tempat yang lain itu ya mungkin dari segi finansial mungkin kurang dari yang lain. Cuman mungkin dia di sana tuh akan lebih berkembang gitu kan, kita nggak tahu. Karena pasti ada rahasia gaib lah di kita. Itu sih. Oke. Menarik. Terus Bapak pernah ini nggak? Kalau tadi kan kayak amanah yang datang tanpa diminta, tahu-tahu diamanahin gitu. Ini kalau kebalikannya nih, Bapak tuh pengen banget sesuatu, mengejar tapi belum dipercaya untuk dikasih amanah itu. Nah, pernah juga nggak pengalaman kayak gitu? Pernah. Dalam arti dulu waktu saya sekolah itu juga. Dalam waktu saya sekolah dulu, misalnya saya pengen banget nih pengen banget masuk sekolah favorit gitu ya. Pengen banget masuk sekolah favorit. Saya udah berusaha semaksimal mungkin lah, menurut saya. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha untuk ujian masuk dan sebagainya. Tapi di situ saya tidak diterima. Padahal itu yang saya inginkan. Nah, tapi saya diberikan amanah lain masuk ke sekolah yang lain gitu. Masuk sekolah yang lain yang dari segi prioritas mungkin itu bukan prioritas saya. Tapi yang terjadi malah menurut saya itu sebuah berkah. Artinya di sekolah yang tidak jadi prioritas utama saya itu saya malah berkembang, dalam arti saya bisa menjadi katakanlah ranking di kelas, bisa menjadi ketua OSIS waktu itu, dan yang mungkin akan tidak saya dapatkan ketika saya masuk di sekolah yang saya inginkan itu. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah. Terakhir nih ya Pak, terakhir. Udah terakhir aja. Saya pengen lama loh. Ibu gak pengen cerita balik gitu? Enggak. Terakhir. Menurut Bapak apa hikmah dari memegang prinsip amanah tidak salah memilih tuannya? Hikmah ya. Hikmah dalam hal ini kalau untuk diri sendiri. Kalau dari pengalaman saya dan hasil pemikiran saya, hikmah dari ketika kita memegang prinsip bahwa amanah tidak salah memilih tuannya itu optimisme dalam diri sih. Ketika gagal tuh tetap optimis gitu. Maksudnya akan mendapatkan amanah yang lain mungkin. Jadi kita tuh selalu terhindar dari depresi menurut saya. Misal ketika kita gagal nih, sebenarnya kita pengen seperti itu, tapi kita gagal. Kalau kita tidak memegang prinsip itu, kita kan pasti drop kan. Ini kenapa nih? Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok gagal gitu. Tapi ketika kita memegang prinsip itu, bahwa kita selalu berpikir, mungkin saya belum pantas emang untuk memegang itu gitu, memegang yang saya inginkan. Tapi saya lebih pantas dipegang untuk yang lain, untuk kondisi saya sekarang gitu. Jadi lebih ke dalam menatap kehidupan itu lebih simpel sih, nggak muluk-muluk dan nggak mudah depresi menurut saya. Ini harus menurut saya setiap orang harus punya itu sih. Karena
ya dunia ini semakin hari kan kita tidak bisa menebaknya apa yang terjadi di kehidupan esok hari. Kalau kita tetap percaya itu, insya Allah tenang lah. Tuh. Misalnya nih kayak orang nih, kayak kita nih pengen nikah misal, tapi nggak dikasih jodoh gitu ya, belum dapet jodohnya. Tapi orang yang belum pengen nikah tiba-tiba jodohnya datang gitu kan. Kalau kita mikir, padahal saya ini udah minta loh, saya udah berusaha, saya udah pengen, tapi kok yang dikasih jodohnya malah dia yang sebenarnya nggak terlalu urgent buat dia, yang nggak terlalu minta dan nggak terlalu berusaha gitu. Ya mungkin Tuhan itu mengirimkan jodohnya yang waktu dia dibutuhkan gitu. Dalam arti ketika kita sekarang mungkin ketika kita masih sendiri berarti kita dianggap mampu menjalani hidup sendiri. Pada waktu sekarang ini, bahwa waktu itu orang yang sudah nikah itu mungkin pada saat itu dia mungkin tidak akan bisa menjalani kehidupan sendiri walaupun dia sebenarnya nggak minta gitu. Ya itu sih kurang lebih menurut saya ya. Oke, menarik. Kalau menurut Anda gimana? Setuju sih Pak, saya Pak. Anda setuju aja dari tadi. Iya. Ini kayak saya ngomong sendiri. Iya. Oke, itu ya dari Bapak Dayat pandangan tentang amanah tidak salah memilih tuannya. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga udah mengundang, mau mendengar saya. Iya, lain kali kita ganti topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.